Tenggara Barat tahun 2023 di Kabupaten Lombok Timur. Tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur yang telah memfasilitasi kegiatan kita ini, kemudian para asesi yang hadir pada hari ini adalah lembaga-lembaga yang terpilih menjadi sasaran akreditasi, menjadi prioritas dari kuota tambahan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diakses melalui akreditasi. Alhamdulillah juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi kesehatan hari ini, semuanya dalam keadaan sehat, dapat menghadiri, dapat mengikuti kegiatan ini sampai nanti pada waktunya. Hanya sedikit saja yang sampaikan Pak Kabid, terima kasih, bahwa pesan dari Badan Akreditasi, satuan yang saat ini mengikuti akreditasi sampai tahun 2023 masih menggunakan sistem yang lama. Jadi ada kemudahan yang kita lakukan pada tahun ini, karena di tahun 2024 sudah berbeda lagi sistemnya. Untuk itu mari kita sama-sama menggunakan kesempatan ini untuk kita melaksanakan akreditasi, karena tahun 2024 itu sudah berbeda, namanya otomasi, jadi berbasis rapor pendidikan. Jadi kalau merah rapor pendidikannya, otomatis status lembaganya tidak terakreditasi. Begitu Bapak Ibu yang hadir, yang menjadi peserta hari ini, kami ucapkan selamat karena masih ada kesempatan menggunakan sistem yang lama. Jadi ada kemudahan. Bapak Ibu akan dikunjungi asesor, dan asesor yang akan bertugas mendampingi atau mengakses Bapak Ibu adalah asesor-asesor yang terpilih yang sangat membina satuan-satuan yang akan divisitasi, bukan membinasakan, dalam artian yang sesuai dengan kriteria yang standar yang sudah ditentukan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan dengan sama-sama semangat. Dan tidak lupa juga Bapak Ibu yang akreditasi yang hari ini yang hadir akan mendapat fasilitas. Karena tahun depan sudah tidak ada lagi, karena berbasis otomasi, berbasis rapor pendidikan. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan Pak Kabid. Terima kasih terkait dengan kegiatan hari ini. Sekali kita ucapkan terima kasih, dan untuk selanjutnya mohon maaf, Mas Ampura, sekiranya nanti ada hal-hal yang kurang berkenan dari kegiatan ini, kami dari Badan Akreditasi hanya mampu mengucapkan Mas Ampura dan mampu apresiasi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dina yang menyampaikan informasi kepada kita ya. Juga ada sistem otomasi untuk 2024. Aslinya kita dengarkan arahan sekaligus membuka kegiatan sosial ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kabid Bidang PAUD kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa la mursyida. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Dua Dewan Pendidikan. Ya, jadi di sebelah kanan saya ini Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Ibu Rina, koordinator pelaksanaan akreditasi di Lombok Timur, Bapak Israfi selaku subkoordinator kurikulum dan penilaian, Bapak Ibu sekalian operator kapal satuan pendidikan yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hanya dengan rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam sebuah acara yang penting dan menguntungkan. Kalau menurut bahasanya Bu Rina tadi, ya, kenapa? Karena
nanti tidak akan ada lagi pembinaan seperti ini. Oleh karena ini adalah suatu hal yang menguntungkan bagi Bapak Ibu, bagi lembaganya. Kemudian yang kedua kalinya adalah kita selalu mengucapkan selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga dengan selawat-selawat yang mudah kita ucapkan itu bisa memberatkan timbangan kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, akreditasi ini adalah suatu bentuk daripada implementasi undang-undang pendidikan yang mengatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan itu dilakukan pihak ketiga. Jadi kalau supaya istilahnya tidak jeruk makan jeruk, jadi supaya ada pihak lain yang memberikan penilaian kepada lembaga-lembaga kita. Kenapa? Karena kita pemerintah itu ingin memastikan pelaksanaan undang-undang dasar yang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah hak warga negara. Jadi pendidikan apa yang dimaksud di sini adalah negara harus menyediakan pendidikan yang bermutu, yang layak dan bermutu kepada warga negara. Nah, untuk penjaminan mutu ini tentu saja ada standar-standar yang harus diikuti. Kenapa kita disebut bermutu? Ya, kalau di PAUD sekarang ada tambahan lagi. Ya, kalau di PAUD tambahan kenapa disebut bermutu itu satu adalah layanan pendidikan. Layanan pendidikannya bagaimana? Layanan pendidikan yang rencananya, penyusunan rencana maksudnya, kemudian proses pembelajarannya, kemudian asesmennya itu berpusat pada anak. Apa maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah untuk kepentingan anak. Kemudian yang kedua dari elemen PAUD bermutu itu adalah kemitraan dengan orang tua. Jadi harus ada itu kemitraan dengan orang tua. Ya, tidak boleh ada sekolah yang menjalankan proses rencana, proses penilaian itu kemudian tidak melibatkan orang tua. Jadi pelibatan orang tua adalah suatu hal yang mutlak dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah layanan esensial anak usia dini non pendidikan. Ada 8 items itu, ya. Seperti misalnya kelas orang tua. Ya, harus ada kelas orang tua. Itu sebabnya di BUP itu selalu kita minta untuk diadakan kelas orang tua. Kemudian yang kedua adalah pengukuran pertumbuhan anak. Yang ketiga, pemantauan perkembangan anak. Yang keempat itu adalah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan gizi dan kesehatan anak. Yang kelima itu adalah pemantauan kepemilikan NIK. Nah, ini yang belum ada di instrumen kita. Pemantauan kepemilikan nomor induk kependudukan anak. Nah, ini harus dilakukan juga di PAUD, ya. Kemudian pembiasaan hidup bersih dan sehat. Makanya PAUD itu harus ada alat untuk cuci tangan, ya. Tentu saja harus ada airnya, ya. Kemudian karena saya berkunjung ke suatu sekolah, ada nggak tempat cuci tangan? Ada, Pak. Mana? Ini. Nah, saya coba airnya tidak ada, atau sabunnya tidak ada, atau lap tangannya tidak ada. Jadi ini harus lengkap. Udah ada UKS-nya, ya, ada kotak P3K-nya, gitu. Ada kotak sampah, atau tempat membuang sampah. Itu adalah termasuk dalam BHS. Jadi ada 8 indikator itu harus dipenuhi, Bu Bapak, ya, untuk bisa menjadi sekolah yang bermutu itu sebabnya kenapa perlu ada penilaian. Kemudian elemen yang keempat adalah kepemimpinan kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah mengelola sumber daya yang ada di sana. Bagaimana kepala sekolah menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Aman itu bagaimana? Ya, aman itu ada aman fisik, ada aman non fisik. Nah, itu nanti dijelaskan.
Ya. Bagaimana sekolah menciptakan lingkungan yang partisipatif, ya, jadi anak, orang tua, warga, guru itu semua boleh bersuara dan ditampung dan dilaksanakan kalau memang sudah disepakati untuk dilaksanakan. Janganlah selalu gara-gara kita tidak mau repot, oke lah kita tampung terus dilupakan. Nah, itu. Kemudian bagaimana lingkungan sekolah itu inklusif. Jadi sekolah bagaimana dia inklusif. Jadi inklusif itu tidak hanya refer to disable ya, disabled, tetapi juga bagaimana dia inklusif itu termasuk dalamnya adalah bagaimana inklusivitas budaya, bahasa, ya jenis kelamin itu harus diperhatikan itu. Latar belakang ekonomi kadang itu juga jadi masalah biasanya. Oleh karena itu bagaimana kepala sekolah menciptakan iklim inklusivitas di sekolah masing-masing. Nah, oleh karena itu kemudian perlu ada badan lain yang menilai apakah sekolah-sekolah Bapak, Ibu sudah memenuhi syarat untuk terus menjadi lembaga pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan yang terbaru mengatakan bahwa semua lembaga pendidikan harus diakreditasi. Kalau yang baru itu wajib diakreditasi. Jadi tidak ada lembaga pendidikan yang tidak diakreditasi. Kalau dalam jangka waktu 2 tahun Bapak Ibu mendirikan lembaga tidak diakreditasi, maka lembaga Bapak Ibu bisa ditutup. Ya. Jadi ini mohon kepala dewan, ketua dewan supaya tidak supaya hal ini bisa diketahui oleh masyarakat juga bahwa kalau dalam jangka waktu 2 tahun lembaganya tidak diakreditasi, maka kita akan tutup, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena ini tolong ini supaya diperhatikan, diinformasikan juga ke teman-temannya, ya, supaya jangan takut diakreditasi. Saya tahu ada beberapa lembaga yang mau diakreditasi kok takut, padahal tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dibully kalau akreditasi dia terima, malah dibina. Nah, kalau tidak mau dibina, kita tidak binasakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mohon ini dapat diinformasikan kepada teman-teman yang lain. Kemudian tanggal 25 September sampai dengan tanggal 22 Oktober itu ada Sulingja, survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini harus diikuti oleh semua lembaga, yang mana pada tiap-tiap lembaga itu yang mengisi adalah kepala sekolah dan semua GTK yang ada di sekolah itu, semuanya, ya. Jadi bukan 1 atau 2 orang, tidak bisa, semuanya. Jadi kepala sekolah harus ngisi, guru harus ngisi, operator ngisi, kalau ada TU-nya isi, kalau ada penjaganya juga disuruh mengisi. Memang itemsnya cukup banyak, sekitar 200-an. Ya, oleh karena itu tidak bisa kalau satu orang nanti stres ngisinya. Ya. Kemudian mengisi itu harus jujur. Untuk apa survei itu, Ibu Bapak? Jadi kita ada 3 komponen yang kita jadikan. 3 komponen utama ya, ada 2 hal. Pertama adalah dapodik. Dapodik itu harus lengkap, update, benar. Ya, lengkap, update, benar. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya punya rombel 2, kelas A dan kelas B, 2 kelasnya 1, sebut saja kita punya rombel 2 kelas 1. Kalau Ibu mengatakan, oh kita ini kok belajar seperti di kandang bebek, ya sama Ibu sendiri sih sebenarnya kenapa ngajar anak orang di kandang bebek. Tetapi artinya itu ruang kelas, ya tidak bisa disebut ruang kelas sebenarnya secara formal,
Ibu katakan saja tidak punya ruang kelas. Kalau punya, katakan punya. Kalau tidak punya, ini bangunan darurat misalnya, jangan bilang punya. Ya, nanti ibu tidak bisa diberikan bantuan. Kemudian komponen yang kedua adalah akreditasi. Ya, kalau akreditasi saya kira ini kita bisa jamin validitasnya, ya, karena ini ada pihak ketiga langsung yang melakukan penilaian ke lapangan, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Sulingja ini. Nah, nanti Sulingja ini akan menjadi komponen utama untuk perbaikan mutu pendidikan di PAUD. Karena dari Sulingja, dari Dapodik, dari akreditasi ini kemudian akan diolah sedemikian rupa menjadi raport pendidikan, ya, raport sekolah. Nah, di raport sekolah itu nanti kemudian akan ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Itulah sebabnya kemudian pemerintah memberikan bantuan operasional untuk memperbaiki hal-hal yang masih dianggap rendah. Mungkin kalau misalnya kalau di PAUD itu dimensi D dan dimensi E, di mana itu yaitu input dan proses. Mungkin ya, kalau proses nih kita bicara, mungkin misalnya tingkat literasi muridnya rendah. Penyebabnya apa? Bisa jadi gurunya tidak mampu mengajarkan literasi dasar, bisa jadi tidak ada buku di sekolah itu, bisa jadi juga lingkungan tidak mendukung. Nah, ini bagaimana kita tahu akar masalahnya kalau ibu tidak mengisinya dengan benar. Oleh karena itu istilah survei lingkungan belajar itu dengan benar. Dan tidak hanya kepala sekolah yang isi, tapi semua GTK yang ada. Tidak boleh kerjasama juga, tidak boleh disepakati. Misalnya ini kita isi iya atau tidak, atau ini kita isi sudah atau belum. Tidak boleh. Ya, sendiri-sendiri mengisinya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu tahu apa penyakitnya, pemerintah tahu apa penyakitnya, pemerintah tahu apa yang harus dilakukan untuk menyembuhkan penyakit di lembaga Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu, sekali lagi pesan kami, ya, sukseskan Sulingja dari tanggal 25 sampai tanggal 22. Kemudian berikutnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Banpe Provinsi, Bapak Dr. Mosana selaku ketua kelas kalau secara Lombok Timur itu, ya. Kemudian tentu saja bapak-bapak dan ibu-ibu asesor yang sudah membantu, ya, lembaga-lembaga kami meningkatkan kualitas layanan ataupun mungkin kualitas dokumen ataupun mungkin kualitas sarprasnya, nah, dibantu, ya, sehingga kemudian lembaga kami ini siap untuk berakreditasi, karena tugas kami memastikan lembaga-lembaga ini terakreditasinya minimal B, Ibu Rina, ya. Nah, kalau ada yang kurang, ya ini juga perlu. Kalau ada yang dapat C, lah, itu juga perlu masuk dalam radar kita itu, ya. Kenapa dapat C? Apanya? Kan depannya payah itu, ya. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih untuk para asesor yang sudah bekerja keras, ya, tidak mengenal medan, ya, kadang harus ke, ya, namanya PAUD ini Ibu, di Lombok Timur ini jumlahnya 1.100 per 1.100 jumlahnya per Oktober, September. Jadi kami kemarin rapat bahkan itu kami kemarin catatnya 1.065, ternyata temannya 1.100, ya, itu semua lembaga yang ada di Lombok Timur. Oleh karena itu tentu saja tempat-tempatnya ini banyak yang di pelosok-pelosok, Ibu, ya. Ada yang di atas gunung. Untuk itu kami terima kasih kepada para pejuang pendidikan yang
sudah mendirikan PAUD di tempat-tempat terpencil. Ya. Ada juga yang harus menyeberang laut. Ya. Nah, oleh karena itu kami terima kasih sekali kepada para asesor yang sudah mau berlelah-lelah membina, melakukan penilaian kepada lembaga-lembaga kami yang ada di tempat-tempat yang jauh, tempat yang sulit, sehingga kemudian lembaga kita dapat menjadi lembaga yang kredibel untuk menyelenggarakan pendidikan untuk anak usia dini. Dan terakhir untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini, sekali lagi ditekankan ya, niat baik Bapak Ibu untuk mau diakreditasi itu sudah cukup bagi kami ya, untuk tidak menutup lembaganya. Jadi saya katakan paling tidak untuk lembaga-lembaga yang tidak bisa divisitasi oleh asesor sampai jangka waktu tertentu, paling tidak dibuktikan sudah mengisi penal. Nah, itulah yang kita inginkan ya. Kenapa? Karena kita juga perlu melindungi warga negara, melindungi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Tidak hanya sekedar pendidikan, tapi pendidikan yang layak. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada yang keliru, ada yang benar kami ada yang kurang. Diundang jam 8, mulainya jam setengah 10 kan hebat itu. Ya, Pak Ketua. Nah, ini mungkin kita perlu perbaiki bersama. Di masa yang akan datang kita bisa lebih menghargai waktu. Ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih disampaikan Bapak Kabit yang telah membuka kita acara kegiatan kita pada hari ini, dan marilah kita tutup ya dengan membaca alhamdulillah. Selanjutnya kita akan ada sedikit materi kebijakan tentang akreditasi, dan materi berikutnya oleh Bapak tim pendamping asesor untuk ya sistem pengisian disiplinnya nanti. Dan untuk kebijakan ini yang akan disampaikan oleh Bank Provinsi kepada beliau kami